perkenalkan nama saya Yuni Samosir, NPM saya 1751124. Saya mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hukum terkini atau hukum sekarang. Jadi kalau kita ambil perbandingan hukum sekarang dan hukum zaman dahulu sangatlah berbeda. Kenapa? Karena pada zaman dahulu hukum yang dipakai adalah dimana siapa yang kuat di situ yang menang. Sedangkan untuk yang sekarang hukum dimana ada keadilan atau keamanan yang diatur oleh setiap negara. Jadi sekarang ini setiap negara pasti mempunyai peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan secara bersama, dan itu harus diikuti dalam setiap negara. Jadi saya ambil satu contoh kasus tentang hukum yang sekarang ini. Jadi pada masa pandemi COVID-19 ini banyak persoalan dan konflik yang muncul di masyarakat. Persoalan hukum yang terjadi semakin lama semakin meluas. Jadi di sini ada kecenderungan hukum pidana dijadikan prioritas dalam masalah pandemi COVID-19. Jadi di mana hukum pidana itu seolah-olah akan mampu secara tuntas semua persoalan yang ada di masyarakat. Jadi di sini aparat penegak hukum kita melihat seolah-olah hukum pidana itu bukanlah sebagai ultimum remedium. Kenapa? Karena ultimum remedium itu adalah pandangan yang menetapkan hukum pidana sebagai sarana terakhir penyelesaian persoalan hukum. Tetapi ini tidak menjadi salah satu penyelesaian persoalan hukum. Jadi di mana ini salah satu permasalahan yang terjadi di setiap negara pastinya, dikarenakan kita ketahui dengan adanya pandemi COVID-19 ini setiap negara mempunyai permasalahan yang sangat berbeda-beda. Jadi di sini persoalan itu tidak semata-mata datang dari aparat penegak hukum, tetapi juga dari perundang-undangan nasional. Terlalu banyak ketentuan pidana dalam undang-undang, seolah-olah setiap undang-undang itu harus membuat jenis tindak pidana atau ancaman pidananya. Jadi di sini ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah contoh nyatanya. Jadi di mana banyak yang diubah dan banyak yang penegak hukum memanfaatkan hukum sekarang ini sebagai permasalahan. Jadi di mana hukum pidana kita ini masih mengarah pada crime control modern, mungkin 80% masih crime control modern, dikarenakan masih dilepaskan dari cara represif untuk mendapatkan bukti yang kuat. Jadi di mana penegakan hukum efektif meskipun kadang melanggar ketentuan formal. Melalui pendekatan itu, aparat penegak hukum tidak ingin diganggu oleh elemen kritis. Jadi di mana formalitas sekedar untuk mengejar targetnya aja. Jadi di mana ada pandangan-pandangan dari ilmuwan yang sangat berbeda-beda dalam masa COVID-19 ini. Jadi kita tidak bisa menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Jadi contoh penegak hukum yang mengerus rasional di saat ini di sisi masyarakat atau warga sering melayankan kritisan yang berbeda-beda, dan masyarakat sendiri pun itu tidak tahu tentang hukum tersebut.
Nah, jadi di mana sebagaimana penegakan hukum Undang-Undang ITE, sebaliknya di sisi lain hukum tidak dipergunakan untuk persoalan orang-orang yang melakukan perbuatan serupa hanya karena menjadi pendukung setiap pemerintahan, di mana nanti ada merugikan dan mengesampingkan rasionalitas penegak hukum pidana, karena pasti setiap orang mempunyai pandangan-pandangan yang sangat berbeda pada saat pandemik ini. Kita lihat aja sekarang banyak penyalahgunaan untuk dana bantuan di masa COVID-19 ini digunakan sebagai kebutuhan dari kebutuhan untuk dirinya sendiri, sedangkan yang harusnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah atau aturan yang sudah dibuat itu, dana tersebut seharusnya masuk kepada warga-warga yang ada di Indonesia atau masyarakat-masyarakat kecil yang sangat membutuhkan atau yang mengalami masa COVID-19 ini. Tetapi pemerintahan daerah menyalahgunakan dana yang sudah diberikan dari atasan untuk dibagikan kepada masyarakat atau membantu masyarakat kecil, sebagaimana salah satu bentuk kepedulian pemerintah yang ada di Indonesia. Jadi di mana hal tersebut bisa menjadi salah satu permasalahan hukum yang sangat berat atau bisa memasukkan ke tindak pidana yang akan dilakukan atau yang akan diinterogasi di dalam hukum pidana. Tetapi banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang apa sih hukum pidana. Jadi di sini banyak masyarakat yang ingin mengetahui tentang hukum pidana itu, sebagaimana apakah cuma hukum pidana itu adalah suatu pelanggaran yang dilanggarnya dan dia akan mendapatkan sanksi. Itu salah satu salah satu persoalan pemerintah untuk memberi wawasan yang kuat untuk masyarakat untuk mengetahui tentang hukum yang ada di Indonesia. Pada saat ini sih kalau kita lihat hukum yang ada di Indonesia sangatlah minim untuk disosialisasikan kepada masyarakat, karena kita lihat tidak semua orang yang bisa mengetahui tentang hukum sekarang ini atau keadilan-keadilan apa yang harusnya mereka dapatkan pada saat ini, dan mereka itu mempunyai hak-hak apa aja yang harus mereka dapatkan. Dengan adanya sosialisasi atau pendapat-pendapat dari orang lain bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang hukum yang saat ini, karena kita lihat hukum saat ini sangatlah berbeda pada zaman dahulu. Yang sekarang ini setiap masyarakat berhak mempunyai keadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Tidak lagi siapa yang kuat di situ yang menang. Sekarang sangatlah berbeda. Jadi di sini di masa COVID-19 ini seharusnya hak masyarakat atau warga tidaklah disalahgunakan untuk menjadi kebutuhan pemerintah. Jadi tidak disalahgunakan untuk menjadi prioritas hukum pidana dan memakainya secara secara bebas dalam peraturan perundang-undangan.
yang sudah dibuat oleh pemerintah seharusnya dijalankan oleh pemerintah sendiri. Jangan meresahkan masyarakat yang ada di negara kita sendiri. Jadi di sini kita berharap di masa COVID-19 ini pemerintah lebih melihat masyarakat yang membutuhkan bantuan, jangan dilihat dari segi apa yang sudah diberinya, karena jika terdapat untuk menyalahgunakan uang tersebut atau menyalahgunakan aturan-aturan, dia bisa dikenakan sanksi tindak pidana yang akan didapatkannya, dan itu sangatlah mengancam suatu keadilan atau hak yang harusnya didapat. Jadi untuk tidak melakukan tindak pidana, lebih baik kita ikut peraturan-peraturan pemerintah yang sudah dibuat dahulu dan sudah diterapkan. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang hukum terkini dan hukum zaman dahulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.